Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran informatika. Pastikan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pastikan kalian jaga kesehatan dan tetap ada di rumah. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi inti terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keterampilan mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam satu sudut pandang teori. Lanjut. Pertemuan pertama, kompetensi dasar. Materinya teknologi, informasi, dan komunikasi. KD pengetahuan mengenal fitur lanjut browser. KD keterampilan membuat laporan tugas dengan paket Office terpadu. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menjelaskan pengertian browser. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis browser. Yang ketiga, menjelaskan keunggulan masing-masing browser baik IE, Mozilla, dan Google Chrome. Indikator pencapaian untuk keterampilan membuat laporan tugas dengan paket Office terpadu. Kita lanjutkan materinya mengenal fitur browser. Untuk berselancar di internet atau kalian memasuki dunia internet, maka diperlukan suatu perangkat lunak tertentu. Perangkat lunak atau software tersebut disebut dengan browser. Disebut dengan apa? Browser atau penjelajah. Browser yang banyak digunakan dan cukup mudah untuk dipelajari adalah Internet Explorer atau disingkat dengan IE. Internet Explorer atau IE. Selain itu masih ada browser lain yang cukup terkenal seperti Mozilla Firefox dan Opera. Kita lanjut, kita mulai Internet Explorer. Bisa dilihat lambangnya atau simbolnya daripada Internet Explorer. Kita masuk pengertian Internet Explorer. Internet Explorer disingkat dengan IE atau MSIE adalah sebuah browser web proprietor yang gratis dari Microsoft. Internet Explorer merupakan program penjelajah web yang mudah digunakan. Ya, ini kita lihat ya. Silakan kalian lihat, amati, dan pahami mengenai pengertian Internet Explorer. Kita lanjut. Kelebihan Internet Explorer. Internet Explorer memiliki beberapa fitur tambahan. 1. Internet Explorer sudah terintegrasi dalam multi-page view sehingga pemakai mudah Internet Explorer dapat membuka 2 atau 3 Windows Internet Explorer. Yang kedua, memiliki sistem zoom. Jadi untuk memperbesar teks itu ada yang namanya sistem zoom untuk memperbesar layar. 3. Membentuk thumbnail gambar.
Jadi ada thumbnail gambarnya ya. 4. Kemampuan blocking dan anti-phishing. Fitur ini sangat diperlukan ketika memasuki sebuah situs ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah Mozilla Firefox. Kan pernah melihat Mozilla Firefox? Pasti ada yang udah ya. Lihat ini. Ini lambang daripada Mozilla Firefox. Lanjut. Mozilla Firefox adalah sebuah program browser seperti Internet Explorer. Tetapi Mozilla Firefox memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan Internet Explorer. Keunggulannya pada program browser ini: 1. Mampu menjangkau sebuah site yang tidak dapat dibuka oleh Internet Explorer. Yang kedua, ada yang namanya download manager. Jadi ada fasilitas untuk mendownload. 3. Mozilla Firefox mengizinkan pengguna untuk melakukan resume dan suspend proses download. Kemudian yang keempat, fasilitas multiple browser ya. Kita lanjut. Kelebihan Mozilla Firefox. Ada juga kelebihan yang lain yang dimiliki oleh Mozilla Firefox dibandingkan dengan Internet Explorer, antara lain: A. Ukuran aplikasi yang relatif kecil. Jadi filenya itu lebih kecil dibandingkan dengan IE. B. Mendukung berbagai jenis jalan pintas untuk aksi. C. Menghentikan pop-up yang secara otomatis telah terintegrasi dalam penginstalan awal. D. Mampu mematahkan pembatas aksi pengguna ya. Itu kelebihannya. Kelebihan yang lain: penampilan halaman yang lebih lapang dengan area toolbar lebih ringkas. Fitur organisasi bookmark yang mampu mengorganisasikan beberapa tab sekaligus. G. Tampilan browser dapat dikustomisasi menggunakan skin. H. Fitur menjelajah internet dengan tab. Fitur demikian akan memungkinkan pengguna untuk membuka beberapa URL sekaligus dalam satu jendela browser. H. Hasil cetak halaman secara otomatis diperkecil sehingga tidak terpotong seperti Internet Explorer. Kita lanjut yang ketiga, Opera. Jadi ulang lagi, yang pertama Internet Explorer, yang kedua Mozilla Firefox, yang ketiga Opera. Browser ini menjadi saingan Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Tampilannya terlihat cukup canggih dan modern. Keunggulannya sama seperti Mozilla Firefox, dapat membuat menu tab baru dalam satu jendela yang sama. Kecepatan untuk mengakses internet lumayan tinggi. Browser ini menjadi saingan Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Tampilannya terlihat cukup canggih dan modern. Keunggulannya sama seperti Mozilla Firefox, dapat membuat menu tab baru dalam satu jendela yang sama. Kecepatan untuk mengakses internet lumayan tinggi. Kita masuk, yang keempat adalah Google Chrome. Yang keempat adalah Google Chrome. Google mengumumkan keberadaan Google Chrome pada tanggal 1 September 2008.
Pengumuman ini dibuat dengan menerbitkan buku komik buatan Scott McCloud. Dalam pesan selanjutnya di blog resmi Google, mereka mengatakan bahwa versi beta Chrome akan dirilis di lebih dari 100 negara pada tanggal 2 September 2008. Di suatu kejadian yang sangat menakjubkan ya. Bayangkan dalam satu hari itu telah dirilis oleh 100 negara. Google mengatakan bahwa Google Chrome ini lebih cepat, lebih stabil, dan lebih aman dibandingkan dengan pesaingnya ya. Jadi ulangi lagi, kalian udah mengenal jenis-jenis browser. Yang pertama adalah Internet Explorer, yang kedua Mozilla Firefox, yang ketiga Opera, dan yang keempat Google Chrome. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, baik Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam pembelajaran ini. Pastikan kalian pahami dan baca lagi materi yang berhubungan dengan browser. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak sesuai ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.